Perkenalkan lur, nama saya Icang dengan quotes hari ini. Selamat malam dulur-dulurku yang hatinya kosong tapi belum siap huni. Ya. Sesuai banyak requestan dari kalian, kali ini kita akan mengalir film yang lagi banyak diomongin. Bergenre horror thriller, film ini berjudul Talk to Me tahun 2022. Bercerita tentang sekelompok remaja yang bermain sebuah medium atau perantara berupa potongan tangan dan bisa menghubungkan dunia manusia dengan dunia roh. Secara bergiliran mereka sengaja merasuki diri sebagai hiburan semata, bahkan diupload ke TikTok. Namun mereka tidak pernah tahu resiko apa yang akan terjadi. Seperti apakah kengerian film besutan YouTuber asal Australia ini? Langsung aja kita ke requestan pertanyaan dari dulurku Vindona Rada ya. Cak, apa benar orang dalam lebih berharga dari orang pinter? Loh, ya betul lur. Nggak usah capek-capek interview kerja, nggak usah. Cukup sebutkan nama, besok Anda sudah bekerja. Monggo sekejakan. Film diawali dengan seorang remaja bernama Cole sedang mencari adiknya Ducket di pesta remaja di sebuah rumah. Teman-temannya di sana pun mengatakan jika Ducket berkelakuan agak gendeng mungkin akibat kobam. Begitu mengetahui Ducket mengunci diri di kamar, nggak pakai lama Cole pun langsung mendobrak pintunya dan terlihat tubuh Ducket yang sudah penuh luka. Cole yang terkejut pun segera membawa adiknya pulang. Namun karena orang-orang di sana merekam Ducket, sebagai kakak, Cole pun minta mereka mematikan kamera untuk melindungi adiknya. Namun tiba-tiba dengan gendengnya Ducket menikam dada Cole dan akhirnya dia bundir menusuk matanya sendiri. Baru 2 menit awal aja udah begini. Apakah yang sebenarnya terjadi? Inilah Bicaralah Padaku. Di lain tempat, remaja 17 tahun bernama Mia mengadakan acara untuk mengenang kepergian ibunya bernama Rhea yang meninggal tepat 2 tahun lalu bersama keluarga dan orang-orang terdekatnya. Bahkan sampai hari itu Mia masih bersedih dan sering mendengarkan suara ibunya lur. Sementara ayahnya Max tidak terlalu dekat dengan Mia karena terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Malam itu Mia pun main ke rumah sahabatnya Jade yang memiliki adik bernama Riley. Hubungan mereka bertiga bisa dibilang sangat dekat, kayak saudara lah lur, saking seringnya Mia main ke sana ya kan. Bahkan Mia sudah dianggap anak sendiri oleh ibu Jade dan Riley yang bernama Sue. Karena masih galau memikirkan mendiang ibunya, Mia pun ingin bersenang-senang dan mengajak Jade juga Riley untuk ikut acara pesta rumahan teman-teman sekolah mereka yang diselenggarakan oleh Hailey dan Josh, di mana terlihat banyak remaja kesurupan dan itu merupakan hiburan bagi mereka sampai-sampai diupload ke TikToknya Hailey dong. It was Mum's 2 years. I just want to forget about it. This video? I'm doing it again tonight. No. To see if it's real. It's 1,000%. How would Hailey fake that? Why would they? Why? Sesampainya di sana sudah banyak remaja yang bersantai, minum-minum oplosan, nyebat rokok kelobot, main slot, ya semua hal negatif lah lur. Di sana juga ada Daniel, pacar dari Jade yang dulu juga pernah berpacaran dengan Mia. Namun hubungan mereka semua baik-baik saja. Sampai akhirnya puncak acara pun dimulai, yaitu membuat beberapa dari mereka kerasukan dengan sengaja lur. Karena itu kali pertama Mia dan Jade mengikuti pesta tersebut. Mereka pun menganggap bahwa kerasukan itu hanyalah sekedar trik belaka. Mia yang memang penasaran pun ingin jadi peserta pertama yang mencoba. Dia pun diminta duduk di kursi dan diikat kuat-kuat agar tidak membahayakan yang lain. Lalu Hailey menjelaskan peraturan permainan bahwa kerasukan tidak boleh lebih dari 90 detik atau arwah tersebut akan tinggal di tubuh mereka selamanya. Pertama-tama lilin harus dinyalakan sebagai portal masuknya arwah ke dunia mereka. Begitupun sebaliknya, nantinya lilin harus ditiup untuk menutup portalnya kembali. Setelah itu medium atau perantara yang menghubungkan dunia manusia dan dunia roh pun diletakkan tepat di hadapan Mia, yang ternyata berupa seonggok potongan tangan penuh dengan tulisan-tulisan. Mia pun diminta menggenggam tangan tersebut sambil mengucapkan "Bicaralah padaku."
Dan ketika arwah sudah muncul, Lur, Mia harus tetap menggenggam tangan itu dan lanjut mengucapkan, "Kuizinkan kau merasukiku." Tapi Mia yang ketakutan melihat sosok di depannya pun langsung melepas genggamannya. Talk to me. No, someone was sitting there, I swear to Mia pun akhirnya mengulangi ritualnya. Dia mengucapkan, "Bicaralah padaku." Lalu muncul sosok arwah yang berbeda. Sambil menahan rasa takutnya dan tetap menggenggam potongan tangan, Mia pun lanjut mengucapkan, "Kuizinkan kau meminangku, bukan dong merasukiku." Lalu yang terjadi, I let you in. Mia yang sudah kerasukan pun pupil matanya membesar. Pintu ruangan terbuka dan menutup sendiri. Lalu Mia mengatakan jika Riley juga nantinya akan dirasuki. Karena sudah 83 detik, Josh pun akan melepaskan tangannya. Namun energi arwah kali ini jauh lebih kuat yang membuat Josh kesusahan melepasnya. Ketika waktu melewati 90 detik, listrik di sana pun tiba-tiba mati dan Mia mengatakan, "Lari, lari, lari, lari," sambil terus menatap ke arah Riley, Lur. Sampai akhirnya You'll split you, pretty boy. I'll split ya! Setelah pesta selesai, Riley yang ketakutan pun pengen tidur bareng kakaknya. Tapi Jade langsung mengusirnya karena Riley bukan anak-anak lagi. Akhirnya Riley pun tidur bareng Mia yang malam itu lagi nginep di ruang tamu. Mereka pun ngobrol-ngobrol dan Mia menceritakan bahwa dia sering mengalami mimpi buruk yang sama. Yaitu Mia sedang bercermin namun tidak ada pantulan bayangannya. Selain itu Mia juga memberitahu ibunya Rhea yang meninggal karena overdosis obat tidur, di mana pintu kamar terkunci dan ibunya sempat meminta tolong dengan mencakar-cakar pintu kamar. Namun sayang dia sudah tidak tertolong. Lalu saat Riley sudah tidur, terlihat ada tangan yang mengelus pipinya. Keesokan harinya setelah sekolah usai, Jade pun minta diadakan ritual kerasukan lagi di rumahnya ketika ibunya Sue sudah pergi dinas keluar kota jam 9 malam nanti. Karena bukan pesta dan hanya penasaran menjajal ritual tersebut, pesertanya hanya beberapa orang saja, yaitu Mia, Jade, Daniel, Hailey, Josh si kecil Riley, dan teman sebayanya bernama James. Mia pun bertanya dari manakah asal potongan tangan tersebut. Lalu Josh dan Hailey menjelaskan bahwa rumor yang beredar, tangan tersebut adalah tangan pemuja setan yang dipotong, lalu dibalsemi dan dibungkus keramik agar awet dan tidak membusuk. Konon katanya tangan yang satunya lagi ada di suatu tempat entah di mana. Ritual pun akhirnya dimulai dan orang pertama yang akan menjajalnya adalah Daniel. Saat dia kerasukan, terlihat Daniel yang tiba-tiba menjadi nafsu karena sepertinya dirasuki oleh arwah yang dulu hobi dengan pengenceritan, Lur. Bahkan tanpa sadar Daniel berkelamutan dengan anjing peliharaan Jade. Dan semua kejadian itu direkam oleh Hailey. Oh yeah, that was pretty heavy, eh? Please, Hailey. Secara bergantian mereka pun terus bersenang-senang merasuki diri masing-masing. Ada yang nangis, ngamuk-ngamuk, ketakutan, nyanyi, bahkan medium potongan tangan sampai dibuat bercandaan. Sampai akhirnya Riley ingin mencoba, namun Jade melarangnya karena dia masih kecil, umur 15 tahun aja belum. Mia pun membela Riley karena permainan kerasukan hanya sebatas hiburan, dan agar lebih aman Riley bisa bermain dalam waktu 60 detik saja, kata Mia.
Jade yang jengkel karena adiknya masih terus saja memaksa, akhirnya keluar dari ruangan diikuti oleh pacarnya Daniel yang berusaha menenangkannya. Riley pun akhirnya nekat melakukan ritual tersebut. Namun siapa sangka arwah yang ada di depan Riley adalah ibu dari Mia, yaitu Rhea. Arwah Rhea pun meminta maaf dan mengatakan jika dia sangat merindukan Mia. Mendengar ibunya berbicara, Mia pun memohon agar dia diberi waktu lebih lama untuk ngobrol dengan mendiang ibunya. Rhea pun mengungkapkan betapa sayang dan bangganya dia terhadap Mia. Namun tanpa mereka sadari 90 detik pun telah berlalu cukup lama. Dan sesuatu yang sangat-sangat mengerikan terjadi. Hey, that's 50 seconds. Don't close it off. Let's say it's my mum, please. Kejadian barusan tentunya membuat Mia shock. Dia hanya termenung dan pergi ke toilet untuk membersihkan darah di tangannya. Sementara Jade mengabari ibunya jika Riley sedang dirawat karena wajahnya sangat hancur. Tak lama kemudian ambulans pun datang membawa Riley ke rumah sakit. Sedangkan kepolisian menginterogasi Mia dan kawan-kawan. Jelas mereka semua tidak ada yang mengaku ya kan tentang ritual potongan tangan tersebut. Dan beralasan tidak tahu apa yang terjadi dengan Riley. Yang akhirnya polisi pun membolehkan mereka pulang. Sesampainya di rumah, sang ayah Max bertanya apa yang sebenarnya terjadi kepada Riley. Namun Mia mengatakan jika dia ingin istirahat dan tidak mau membahasnya. Mia pun pergi ke kamarnya dan ternyata dia membawa potongan tangan laknat tersebut. Mia yang khawatir dengan kondisi Riley pun akhirnya naik gokar ke rumah sakit dan sempat melihat wajah Riley yang hancur mengerikan. Namun setelahnya Jade dan ibunya langsung mengusir Mia karena menganggap dialah penyebab hancurnya wajah Riley. What did my son ever do to you? I didn't hurt him. Look at his face. Come on, I know you've done shit before. Nothing, I swear. He's bad, Mia. He's really bad. Come back here, I'm gonna call the police. Tepat setelah itu Mia melihat sosok arwah ibunya dari pantulan jendela. Dia pun pergi mengikutinya dan masuk ke dalam toilet. Tiba-tiba salah satu pintu toilet pun tertutup dan terdengar suara Rhea yang berteriak minta tolong. Namun ketika Mia membukanya tidak ada siapapun di dalam sana. Mia sangat ketakutan dengan semua yang terjadi dan Daniel yang melihatnya gelisah pun akhirnya mengantarkan Mia pulang. Mia memohon agar Daniel menemaninya malam itu karena dia tidak mau sendirian. Mereka pun tidur dengan arah berkebalikan agar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Saat itu Laura bermimpi sedang bermesraan dengan Daniel. Namun tiba-tiba dia melihat kejadian saat ayahnya Max berusaha menolong ibunya Rhea yang overdosis. Sontak Mia pun terbangun dari tidurnya. Lalu dia melihat sesuatu di pojok kamarnya yang ternyata ada seonggok arwah ibu-ibu yang merangkak dan menghisap kaki Daniel. Melihat itu Mia pun langsung membangunkan Daniel. Dan ketika Daniel terbangun ternyata Mia lah yang menghisap kakinya dalam kondisi dirasuki arwah. Untung bukan menghisap itu keleknya. Mia pun semakin gelisah. Dia menampar dirinya sendiri karena merasa bersalah dan sekarang dia tidak punya siapa-siapa lagi. Akhirnya Mia pun nekat melakukan ritual kerasukan sendirian dan berharap ibunya datang untuk menemani dirinya. Lalu yang terjadi? Mia bertanya apakah ibunya telah bundir dan Rhea pun menjawab tidak karena dia tanpa sengaja minum obat terlalu banyak. Sekedar kecelakaan belaka, kata arwah ibunya. Rhea juga mengingatkan bahwa Mia harus membantu Riley yang masih dirasuki oleh arwah. Hadirnya sosok sang ibu di sana membuat Mia begitu tenang seakan-akan sedang dipeluk oleh beliau.
Di lain sisi, Riley yang sedang dimandikan mendadak berubah agresif dan menggigit tangan kakaknya Jade. Bukan hanya itu, tapi Riley juga kembali membentur-benturkan kepalanya ke dinding kamar mandi dan menjilati darahnya yang mengalir. Untungnya Sue juga perawat langsung datang menghentikannya. Setelah itu Mia and the gang pun berkumpul untuk membicarakan apa yang harus mereka lakukan. Kini polisi sudah mengetahui kejadian yang menimpa Riley sebenarnya dari video rekaman yang diberikan oleh sahabatnya James. Namun polisi tidak bisa berbuat banyak karena Riley lah yang memang menyiksa dirinya sendiri. Mia pun menceritakan bahwa dia melihat dua arwah. Yang pertama arwah ibunya di rumah sakit, dan yang kedua arwah wanita menghisap kaki Daniel saat nginep di rumahnya. Loh, mendengar kata-kata nginep, Jade pun langsung nekting dan marah dengan pacarnya Daniel. Lalu Hailey dan Josh pun memberitahu dari manakah dia mendapatkan potongan tangan tersebut. Usut punya usut, mereka ternyata kenal dengan Duckett. Dan beberapa kali ikut pesta bersamanya, juga memainkan ritual kerasukan. Josh pun akhirnya meminjam tangan tersebut untuk seru-seruan, dan Duckett dengan senang hati memberikan benda terkutuk itu, karena saat itu dia sudah bisa melihat arwah tanpa perantara potongan tangan lagi, seperti Mia. Sampai akhirnya Duckett diduga terkena gangguan skizofrenia, yang membuatnya menikam kakaknya Cole dan berakhir bundir dengan menusuk matanya sendiri, seperti yang kita lihat di awal film, ya kan? Lalu Mia punya ide untuk menemui Cole agar mereka mengetahui bagaimana menghentikan itu semua. He said he was seeing them without it. We ain't seeing shit, all right? And we all did it. We were all there. Stabbed his brother and killed himself. The brother, can we talk to him? Singkat cerita, mereka pun akhirnya bertemu dengan Cole dan memberitahu tentang Riley yang terluka parah karena arwah masih ada di dalam tubuhnya. Cole pun hanya mengatakan jika Riley harus mengusir arwah tersebut dari tubuhnya, namun entah bagaimana caranya. Saat keluar dari bis, Jade pun semakin murka karena Mia lah yang membiarkan adiknya dirasuki sampai 2 menit lamanya hanya karena dia bertemu arwah ibunya. Apalagi Mia juga kepergok tidur bersama Daniel. Mia pun berjanji akan menebus kesalahannya, dan dia teringat jika saat insiden Riley, lilin masih belum dimatikan. Maka dari itu menurutnya cara yang bisa dilakukan adalah membuat Riley melakukan ritual kembali. Namun kali ini lilinnya harus ditiup agar portal dunia arwah bisa tertutup. What if we open the door but we didn't shut it? What did he say? To go for 2 minutes with my boyfriend. What the is wrong with you? You want to save him? Don't ask me. Well, we have to do something, Jade. Mia, Jade juga Daniel pun kembali ke rumah sakit dan mereka harus cepat melakukan ritual tersebut karena Ibu Sue akan datang 1 jam lagi. Anak lagi tepar begitu malah disuruh ritual lagi. Plok. Lilin pun dinyalakan, potongan tangan digenggamkan ke tangan Riley. Lalu Mia mengatakan bicaralah padanya dan lilin pun langsung ditiup. Karena dicoba beberapa kali tidak ada hasil apa-apa, Mia pun akan mencoba merasuki dirinya sendiri, berharap bisa berbicara dengan roh Riley yang mungkin telah terputus dari tubuhnya. Meskipun Jade berusaha menghentikannya, namun Mia tetap nekat. Dia langsung menggenggam potongan tangan dan mengatakan, "Riley, bicaralah padaku." Tiba-tiba muncul sosok arwah gadis kecil baik hati, dan Mia pun bertanya apakah dia bisa memberitahu di manakah Riley sekarang. Gadis kecil itu pun akan mengantarkan Riley menuju alam kematian agar dia bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada Riley. Mia pun mengatakan jika roh Riley sedang disekap oleh roh-roh lainnya di alam kematian dan mereka harus melakukan sesuatu untuk melepaskannya. Untuk sementara waktu, Mia pun pulang ke rumah menenangkan diri dan sang ayah Max akhirnya memberitahu fakta tentang kematian ibunya, bahwa ternyata sebelum meninggal,
Rhea telah menulis surat untuk Max juga Mia. Namun selama ini Max tidak berani memberitahukan isi surat tersebut ke putrinya agar tidak jadi beban pikiran untuk Mia. Setelah 2 tahun lamanya, Max pun akhirnya membacakan isi surat tersebut, yang ternyata Rhea meminta maaf karena selalu sakit-sakitan dan menyusahkan suami juga putrinya. Rhea hanya berharap Max dan Mia bisa hidup dengan damai ketika dia sudah tak lagi menderita. Intinya surat tersebut berisi salam perpisahan dari Rhea karena dia harus bundir demi kebaikan keluarganya. Namun Mia yang sudah bertemu sosok arwah ibunya pun sama sekali tidak percaya karena arwah ibunya sendirilah yang mengatakan bahwa kematiannya bukan karena bundir melainkan sebuah kecelakaan. Max pun langsung memeluk putrinya agar dia bisa tenang, tapi di saat yang sama Mia melihat sosok ibunya yang mengatakan bahwa ayahnya telah berbohong. I hope you can find and know I am no longer in pain. I hope you don't hate me for this. She didn't do it because she told me, Dad. She didn't do it because she told me. It's hers, Mia. It's okay. Didn't want you blaming yourself. It's not true. Mendengar perkataan ibunya, Mia pun segera balik ke kamar. Di sana sudah ada sosok ibunya yang terus mengatakan bahwa ayahnya telah berbohong karena Rhea tidak pernah menulis surat tersebut, dan sosok yang berada di luar kamar adalah makhluk yang menyerupai ayahnya Max. Selain itu, Mia juga dihasut untuk membunuh Riley agar penderitaannya bisa segera berakhir. Jadi bisa kita simpulkan di sini, Lur, bahwa sosok arwah tersebut bukanlah ibu Mia yang asli, namun sebuah entitas jahat yang menyerupainya dan memang sejak awal sudah mengincar Riley. Sedangkan Mia menjadi sasaran empuk untuk dimanipulasi pikirannya karena dia terlalu larut dalam kesedihan atas meninggalnya sang ibu. Tak lama kemudian Mia pun berhalusinasi melihat sosok ayahnya yang menyerupai iblis dan berusaha membunuhnya. Mia pun berencana membunuh ayah halusinasinya itu dengan gunting. Namun tanpa dia sadari, Max yang asli datang untuk menolongnya tepat ketika Mia menusukkan gunting tersebut. Mia! Malam pun berganti pagi dan Mia menelpon Jade untuk memberitahu bahwa dia sudah mengetahui bagaimana caranya menyelamatkan Riley dari penderitaan. Jade pun diminta datang ke rumahnya agar bisa ditunjukkan caranya, dan manut aja ya kan si Jade ini langsung OTW saat itu juga. Namun ternyata itu hanyalah tipuan Mia yang sudah benar-benar terhasut oleh arwah jadi-jadian ibunya. Mia yang saat itu ada di parkiran rumah sakit langsung memasuki kamar Riley. Namun untungnya di sana masih ada Ibu Sue. Sue pun meminta maaf karena telah menyalahkan Mia sebelumnya, karena kemungkinan Riley sendirilah yang mengalami gangguan mental. Sue menganggap kedatangan Mia ke sana sangat berarti bagi Riley karena dia sudah dianggap keluarga sendiri, Lur. Bu, ini orang ada niat jahat loh, Bu, sama anak Anda, Bu. Mia pun minta izin untuk ditinggalkan berdua saja dengan Riley agar dia bisa fokus mendoakannya, dan Sue pun akhirnya keluar dari kamar pasien. Tiba-tiba Mia kembali berhalusinasi. Dia melihat Riley berubah menjadi arwah mbah-mbah yang busuk, di mana Mia melihat sosok tersebut sedang menyekap Riley di alam kematian. Saat itu juga Mia akan menusuknya dengan gunting, dan untuk sesaat dia sadar bahwa sosok itu hanyalah halusinasinya saja. I am ending this. I'll take you. Di saat yang sama, Jade yang sudah sampai di rumah Mia begitu terkejut melihat Max yang sudah berlumuran darah namun masih hidup. Jade pun langsung menelpon ibunya Sue, dan begitu mengetahui Mia ada di rumah sakit bersama Riley, Jade pun memperingatkan ibunya bahwa Mia bisa membahayakan nyawa Riley.
Namun ketika Sue mengeceknya di kamar, Mia dan Riley sudah menghilang karena ternyata Mia kembali terpengaruh oleh arwah jadi-jadian ibunya yang diminta menabrakkan Riley di jalan raya. Mengetahui bahaya yang mengancam nyawa adiknya, setelah Jade menelpon ambulans untuk menolong Max, dia pun segera kembali ke rumah sakit dan untungnya melihat Mia yang sedang membawa adiknya ke arah jalan raya. Sementara itu Mia masih terus dihasut oleh arwah jadi-jadian ibunya bahwa tindakan yang dilakukan Mia sudah betul. Untuk sesaat Mia pun berusaha menyadarkan dirinya. Tepat ketika Jade berlari menolong adiknya. Lalu yang terjadi. Alhamdulillahnya Jade berhasil menolong Riley dengan cara mendorong Mia ke jalanan hingga dia tertabrak. Lalu tiba-tiba scene pun beralih ke Mia yang terluka parah dan sudah berada di rumah sakit. Di sana Mia melihat ayahnya yang berjalan menuju lift, juga Riley yang sudah sembuh total dan akhirnya pulang bersama ibunya Sue dan juga Jade. Mia pun kebingungan dengan apa yang terjadi. Dia tidak bisa melihat pantulan bayangannya di cermin dan jari-jarinya masih patah akibat kecelakaan. Mia pun berusaha mengejar ayahnya, namun secara mendadak kegelapan menyelimutinya. Jade? Sue? Dalam kebingungan dan ketakutan, Mia pun melihat sepercik cahaya di kejauhan. Perlahan-lahan Mia mendekati cahaya tersebut, di mana itu adalah lilin dengan tangan seseorang yang terbuka. Tepat ketika Mia menggenggamnya, tiba-tiba dia berada di sebuah pesta yang mana terdapat sekelompok orang sedang memainkan ritual kerasukan di suatu negara. Buyar, bingung kan lur? Sini tak jelasin detailnya ya. Lanjut kita ke closing. Luar biasa edan sekali film besutan dua YouTuber saudara kembar asal Australia ini, yaitu Danny dan Michael Philippou lur. Bahkan digadang-gadang menjadi film horor terbaik tahun ini loh. Dan banjir pujian dari para kritikus juga penonton. Jadi gini lur ya, sebelum ke penjelasan ending kita bahas sedikit tentang apa yang terjadi di awal film. Intinya si Duckett ini mengalami hal yang serupa seperti Mia. Dia larut dalam kesedihan karena ayahnya telah meninggal. Dan akhirnya karena bermain melebihi batas waktu, dia pun jadi sasaran empuk dirasuki arwah jadi-jadian bapaknya untuk menikam saudaranya Cole dan akhirnya bundir. Sama seperti Mia yang menusuk leher ayahnya Max ya kan, karena telah dirasuki arwah jadi-jadian ibunya. Lalu apakah yang sebenarnya terjadi di ending film? Ya betul, Mia sudah mati karena ditabrak. Scene Mia yang berada di rumah sakit adalah waktu di mana Riley sudah sembuh. Begitu pula dengan ayahnya Max yang berhasil selamat dari sakaratul maut. Arwah Mia pun akhirnya tersesat karena dia mati dalam kondisi dirasuki oleh arwah jadi-jadian ibunya. Sampai akhirnya dirinya sendiri menjadi arwah yang dipanggil oleh sekelompok orang yang sedang bermain dengan potongan tangan tersebut ya kan. Entah itu berapa lama waktu yang sudah berlalu lur antara kematian Mia dengan potongan tangan yang sudah dimiliki kelompok orang-orang itu. Pastinya sudah cukup lama ya kan, karena mereka tidak menggunakan bahasa Inggris. Entah berada di negara mana dan gimana caranya potongan tangan itu bisa sampai sana ya kan lur. Misteri penting lain yang tidak dijelaskan apa? Betul, asal-usul tangan laknat terkutuk itu. Satu-satunya petunjuk ya cuma dari perkataan Hailey dan Josh di pertengahan film. Itu pun hanya rumor belaka ya kan. Besar kemungkinan akan ada film keduanya lur. Bisa sequel, bisa prequel antara kelanjutan kelompok orang-orang baru dan sudut pandang Mia yang telah menjadi arwah. Atau penjelasan tentang asal-usul tangan tersebut. Itu tangan siapa, dari tahun berapa, dan kok bisa jadi medium antara dunia manusia dengan dunia roh ya kan. Bikin penasaran aja ya emang ini sutradaranya.
Gimana menurut kalian lur? Kalau ada teori-teori liar silahkan lu komen-komen di bawah ya. Subscribe juga jangan lupa lur. Anda itu gimana udah nonton sering-sering nggak subscribe? Assalamualaikum.